Saya agak apa ya? Saya kalau tarik ke diri saya, Winda, saya mungkin nggak kuat untuk katakanlah mengalahkan diri saya bergabung sama rival gitu. Bapak tuh lebih milih orang tua yang berpengalaman atau anak muda seperti Windani yang berpotensi untuk kedepannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerindra dimanapun kalian berada. Horas ahoy, mejuah jua, yahoo. Salam Indonesia Raya. Hari ini saya Winda di program terbarunya Gerindra Sumut TV, yaitu Ngobrol Bareng Gerindra Sumut. Hari ini berhubung ini perdana, Winda bakal ngundang temen ngobrolnya yang spesial guys. Ini dia. Assalamualaikum Pak Gus, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, mudah-mudahan harus semangat kita ya Pak ya? Oh iya dong, semangat. Pak, by the way nih Pak, makasih banget nih Pak ya, udah mau ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukan Bapak buat ngobrol bareng Winda di Gerindra Sumut ya Pak ya? Iya, terima kasih. Nah, hari ini Pak, kita bakal ngobrolin persiapan pemilu di 2024. Karena kan udah nggak lama lagi ya Pak, ini kan udah masuk November nih Pak. Kan tinggal menghitung hari lah kalau dibilang ya Pak ya. Nah guys, aku mau info nih, Pak Gus ini adalah Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara. Masih kece ya guys ya. Masih kece, masih tampan pokoknya ini. Asal jangan kecebur. Iya bener-bener Pak. Nah, ngomongin soal persiapan pemilu di 2024, Bapak kan Ketua DPD Gerindra Sumut. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, persiapan buat pemilu di Gerindra Sumut udah sejauh apa sih Pak? Iya, terima kasih ya Winda undang kita di perdana ini ya. Perdana Pak. Soal tadi kesiapan, memang saya kira ya semua partai politik yang kemudian ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 yang akan datang pastilah melakukan persiapan-persiapan. Gerindra adalah partai yang hanya ikut program verifikasi administrasi saja, karena Gerindra adalah partai besar. Nah, partai nomor 2 lah ya sekarang di Indonesia, dan tentu punya harapan akan jadi nomor 1 nanti. Insya Allah ya Pak ya. Nah, karena itu pertanyaan tadi menjadi satu hal yang sangat amat penting, persiapan menuju tahun politik di 2024. Sebetulnya kita Gerindra di Sumatera Utara sudah melakukan persiapan menuju ke arah sana. Kami lebih banyak kemudian melakukan kegiatan yang terstruktur gitu ya. Bahwa di Desember yang lalu kita ada melakukan kegiatan rakorda untuk menyamakan persepsi, mendiskusikan program persiapan kita menuju pemilu 2024. Itu dilaksanakan pada Desember lalu. Ada kesepakatan seluruh DPC bersama kita DPD. Ya ada 13 item sesungguhnya, tapi intinya dari 13 itu adalah memperkuat infrastruktur partai, dengan juga timeline-nya sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah kita telah melalui satu tahapan proses. Ya, saya kira kita tahu bahwa KPU sudah mengumumkan partai-partai yang lolos di verifikasi. Ya, antara lain tentu Gerindra di dalamnya. Nah, kita menyepakati dengan timeline untuk kegiatan-kegiatan melakukan penguatan di infrastruktur partai. Mulai dari tentu tingkat DPD, ada revitalisasi di DPC, di kabupaten kota, lalu ada lagi tentu di bawahnya PAC, pimpinan anak cabang di setiap kecamatan di kabupaten kota, dan juga kemudian ranting di setiap desa kelurahan, dan bahkan kemudian anak ranting. Nah, di provinsi, di DPD
kita juga sudah membentuk ya dalam rangka persiapan menuju pemilu 2024 badan saksi, ya, kemudian juga Bapilu, Badan Pemenangan Pemilihan Umum. Lalu kita perkuat lagi ada alat kelengkapan di DPD Gerindra Sumatera Utara yang kami sebutnya itu koordinator daerah. Korda ya Pak? Korda, ya, Korda Winda. Ya, jadi Korda ini adalah alat bagi kami di DPD untuk memastikan 13 item yang telah kita sepakati di Rakorda Desember yang tahun lalu itu berjalan, dan nanti memastikan bahwa secara administrasi tentu ada laporan dari setiap DPC, tapi nanti secara faktual ini akan dipastikan oleh teman-teman yang ada di Korda. Jadi punya satu program kita untuk menjaring kader yang ada sekarang, nanti tentu menambahkannya yang itu ada di struktural sampai di tingkat desa, bahkan kemudian di tingkat TPS, ya kan, di tingkat TPS ya jumlahnya itu hampir 1 juta yang kita mau sasar. Banyak ya Pak ya? Oh iya, kita ingin sekali lagi menjadi pemenang ya, konteksnya kita bicara Sumatera Utara, tentu di Sumatera Utara. Potensi itu sesungguhnya kita ada survei LSI dari Jakarta untuk Pilpres, ya, saya boleh kasih bocoran sama Winda bahwa untuk survei itu per posisi Maret yang lalu, ya, itu Pak Prabowo unggul dari semua kandidat-kandidat yang muncul gitu ya, baik di top of mind. Top of mind itu adalah seketika ditanya siapa kalau pemilu sekarang presiden yang Anda pilih gitulah ya. Jadi Pak Prabowo unggul di top of mind, dan juga unggul di pada saat pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu kan nanti udah muncul nih beberapa calon misalnya. Ya, yang paling sering di survei manapun yang muncul itu kan Pak Prabowo, Anies, dan Ganjar. Di Sumatera Utara Pak Prabowo leading dan cukup jauh pada posisi Maret saat survei dilakukan. Juga demikian pada saat dipasang-pasangkan. Memang ya kan? Selalu unggul ya Pak selalu Prabowo unggul, ini. Selalu unggul. Siapapun pasangannya Pak Prabowo kan dipasang-pasangkan. Survei itu juga untuk mendapatkan pilihan masyarakat untuk posisi wakil gitulah. Jadi Pak Prabowo dipasangkan dengan Puan, lawan siapapun misalnya dipasangkan dengan siapa tetap unggul. Dipasangkan bahkan sekarang kan koalisi yang sudah terbangun itu, saya kira yang paling maju itu adalah Gerindra PKB gitu ya. Partai lain belum ada baru yang... satu wacana-wacana. Masih wacana ya Pak, tapi yang udah deal memang Gerindra PKB nih ya saat ini ya Pak ya? Pada saat Rapimnas yang lalu itu sekaligus adalah penandatanganan satu kesepakatan bersama koalisi untuk pemilu 2024 itu antara Gerindra ditandatangani Pak Prabowo dan juga PKB yang ditandatangani oleh Pak Muhaimin Iskandar ketua umumnya gitu. Jadi survei itu kemudian menggambarkan potensi kemenangan Prabowo presiden di 2024 itu besar sekali di Sumatera Utara. Pastilah juga, dan ini kan ada yang namanya efek ekor jas gitu ya. Nah, ternyata kemudian di posisi legislatif misalnya, atau kalau pertanyaannya terbuka, kalau pemilu kemudian dilaksanakan pada saat survei dilakukan, partai apa yang dipilih kan begitu. Nah itu Gerindra ya berhimpitan dengan satu partai lain, tapi pada saat pertanyaannya ditutup dengan partai-partai yang ada, bahkan juga ada partai baru belum verifikasi nih, tetap saja kemudian bahkan Gerindra leading lebih jauh meninggalkan runner up-nya gitu. Jadi kami berkeyakinan bahwa kami tahu bahwa yang namanya survei itu kan snapshot gambaran pada saat survei dilakukan. Jadi kami melihatnya itu sebuah potensi saja
yang kemudian kami harus mampu menjaga itu menjadi sebuah realita nanti pada pemilu benar-benar dilaksanakan di Februari 2024 yang akan datang. Nah, kalau kita tadi kan udah ngomongin persiapan nih Pak. Ya. Kalau Bapak kan Ketua DPD Gerindra Sumut, berapa persen sih Pak target suara Pak Prabowo di Sumatera Utara? Ya, ini kan belum ada satu penetapan calon definitif gitu ya. Tapi berdasarkan potensi itu, memang posisi Maret belum ada Pak Prabowo itu leading jauh meninggalkan yang lain. Tetapi kemudian belum ada yang melampaui di atas 50% plus 1 sesuai dengan Undang-Undang Pemilu terkait Pilpres. Nah, nanti kita nggak tahu nih berapa calon yang akan kemudian definitif ditetapkan oleh KPU. Kalau nanti misalnya hanya kalau 4 calon, ini hampir pasti nggak mungkin ada calon yang bisa meraih mayoritas 50% plus 1 gitulah. Tapi kami yakin karena Pak Prabowo leading gitu, pasti kalaupun tidak lalu selesai dalam satu putaran, kami sangat yakin, hakul yakin akan maju di putaran final, putaran kedua. Nah, pada saat putaran kedua, kita bisa analisis nanti siapa misalnya yang nggak lolos ke putaran final. Kecenderungannya itu, suara yang tidak lolos ke putaran final, kecenderungannya kami yakini akan lebih banyak ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu kan apa namanya ya, dipersepsikan di masyarakat dan memang itu sebuah realita. Pak Prabowo itu ada di tengah gitu loh. Pak Prabowo itu adalah apa namanya ya, pemersatu begitulah. Nah, pemersatu bangsa lah ya Pak ya. Oh iya, bahwa beliau kemudian menjelaskan kepada kami kader Gerindra, ketua-ketua DPD waktu itu, pilihan bergabung dengan pemerintahan yang sekarang itu adalah beliau mengalahkan kepentingan pribadinya. Nggak mudah bagi beliau memutuskan itu, tetapi kemudian karena beliau seorang negarawan sejati, pemersatu tadi, dia lebih memilih mengalahkan dirinya untuk kepentingan bangsa yang lebih besar agar kemudian tidak terjadi perpecahan. Itu sesungguhnya saya agak apa ya? Saya kalau tarik ke diri saya, Winda, saya mungkin nggak kuat untuk katakanlah mengalahkan diri saya bergabung sama rival gitu. Iya. Tapi beliau kita memberikan sendiri contoh. Belum apa ya Pak ya, kayak nggak sanggup kok Pak Prabowo sanggup gitu ya. Berarti Iya. kan beliau memang sosok yang luar biasa ya Pak ya. Ya kayak dari sosok-sosok yang ada, yang saya kira sudah bermunculan itu, yang tadi di dalam survei manapun beliau selalu unggul begitu, rasanya kita butuh bangsa ini, tantangan ke depan ini Winda, ya kan, saya kira luar biasa, kompetisinya sangat amat keras gitu ya, global maksud saya. Nah, karena itu negara ini butuh seorang pemimpin yang powerful. Seperti Bapak Prabowo Subianto ya kan. Beliau saya kira kita bisa pahami adalah seorang pemimpin yang punya powerful gitu ya, punya jaringan. Butuh loh gitu ya, nggak bisa, negara ini kan udah borderless gitu ya, nggak ada batas. Karena itu sesungguhnya butuh kolaborasi dengan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, Pak Prabowo kebetulan punya jaringan internasional yang sangat amat luas dan itu sangat amat kita butuhkan gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal faktor-faktor nih Pak, dan kendala, ada nggak sih Pak kendala untuk kemenangan Pak Prabowo nanti? Ya, pasti Winda, pasti ada, ya kan, bahwa kan masih banyak sesungguhnya, harus jujur kami akui, yang katakanlah belum menerima, ya kan, Pak Prabowo akhirnya mengambil pilihan bergabung dengan pemerintahan sekarang, dengan rivalnya. Masih ada, masih banyak juga. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana meyakinkan mereka bahwa pilihan itu semata adalah kepentingan untuk mempersatukan dua kutub yang saya kira sangat apa namanya ya, ekstrim, dan kalau beliau nggak milih bergabung,
ini situasi kita, stabilitas kita itu akan terus sangat terganggu. Padahal untuk membangun sebuah negara, stabilitas itu juga sangat amat penting gitu loh. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu ini kamu akan menyasar mereka-mereka yang katakanlah belum memahami alasan bergabungnya Pak Prabowo itu adalah untuk kepentingan bangsa. Yang saya katakan tadi, kalau saya secara pribadi nggak kuat saya untuk katakanlah mengalahkan diri sendiri dengan situasi kompetisi yang sangat amat keras gitu ya, lalu beliau kalahkan dirinya. Kalahkan dan dia bergabung dengan rivalnya. Dan saya kira mestinya kalau kita realistis melihat kondisi hari ini, kita ini kan relatif stabil. Misalnya ekonomi global, saya kebetulan di Komisi Keuangan di DPR RI, paham betul situasi ekonomi global hari ini tidak baik-baik saja loh Winda gitu. Tetapi fundamental kita rada lebih stabil karena memang stabilitas kita juga lebih terjaga karena dua kutub ini bergabung jadi satu gitu, sehingga stabilitas terjaga, ekonomi kita juga masih relatif juga terjaga gitu. Nah ya. Pak Winda ini kan anak muda nih Pak. Gimana sih Pak peran anak muda di Gerindra dalam berkompetisi politik, khususnya Gerindra Sumut nih Pak? Kami sadar betul ya, kemenangan 2024 bagi Gerindra akan sangat ditentukan dengan generasi muda, generasi Gen Z, milenial ya, Gen Z dan seterusnya. Nah, karena itu kita juga kemudian akan menyasar generasi muda itu untuk ya berpartisipasi secara politik nanti di 2024. Gini, ada saya kira, saya nggak tahu Winda, misalnya benarkah kami menemukan ada keengganan di generasi milenial Gen Z ini seolah-olah politik itu kotor, politik itu buruk, sehingga kemudian tidak tertarik ya gitu ya. Kayak anak muda yang nganggapnya alah ngapain lah politik serem gitu. Padahal kan di kemudian hari juga yang menentukan bangsa ini adalah Gen Z tadi ya Pak ya? Ya, Gen Z tadi yang menentukan arah bangsa ini ditetapkan dengan sebuah peristiwa politik. Pemilu itu peristiwa politik, ya kan? Kalau nanti salah kita memilih pemimpin, misalnya generasi milenial Gen Z ini tidak ikut berpartisipasi begitu, lalu partisipasi pemilihnya rendah, ya kan? Dan kemudian terpilih pemimpin yang tidak pas untuk Indonesia kekinian, itu kan bisa kemudian mempersulit keadaan kita. Nanti pemimpin itu mewariskan ke generasi milenial Gen Z ini dalam situasi yang berat katakanlah, ya kan? Nah, karena itu ya kita akan menyasar juga generasi milenial Gen Z ini untuk berpartisipasi secara politik, lalu kemudian tentu berharap mereka akan menjatuhkan pilihan pada Gerindra. Maka ada sayap-sayap partai juga yang khusus mainnya di generasi milenial. Misalnya katakanlah Tidar misalnya. Tunas Indonesia Raya Pak. Kebetulan Winda ini kadernya Pak. Kadernya Tidar. Nah, itu sebetulnya fokus untuk menyasar ke Gen Z milenial dan ya Pak ya. Di Gerindra terus ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk dilatih di tempatnya Pak Prabowo di Hambalang sana. Ya kan, soal wawasan Nusantara begitulah ya, soal kecintaan berbangsa bernegara, lalu tentu mengisi soal kegerindraan yang sifatnya itu adalah untuk ikut berjuang di dalam memperbaiki situasi bangsa. Itu udah terus secara berkala, hampir tak pernah kosong sebetulnya ada pelatihan generasi muda di Gerindra disebut dengan GMD, Gerindra masa depan gitu. Nah, ini kan tadi kita udah ngomongin soal persiapan dan segala macamnya nih Pak. Winda ini kan anak muda Pak. Ya. Bapak kan kalau dibilang senior nih orang tuanya Winda nih kan Pak. Bapak. Ya tapi belum tua kali lah Winda. Masih kece Pak. Ya. Boleh dilihat guys, masih kece ya. Masih tampan pokoknya Pak Gus Irawan. Bapak kalau boleh nih Pak memilih
Bapak tuh lebih milih orang tua yang berpengalaman atau anak muda seperti Winda ini yang berpotensi untuk kedepannya? Ya nggak boleh juga lah kita dikotomikan orang tua, orang muda. Ini boleh saya disebut Winda sudah tua, tapi semangat saya pikir belum semangat tentu. 17 tahun. Belum Masya tentu, Allah. Ya benar-benar. Kita mau justru kolaborasi. Ya, mereka yang sudah katakanlah tidak muda, jangan bilang tua dong, ya kan, tidak yang muda, sudah tidak muda, sudah punya banyak pengalaman, gitu ya. Tetapi kemudian anak muda sesungguhnya pasti punya energi yang jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Nah, karena itu kemudian kita butuh orang yang sudah tidak muda dengan pengalamannya, kita harapkan lebih wise gitu. Tetapi kemudian kolaborasi dengan anak muda dengan energi besar yang kemudian itu bisa diarahkan untuk hal-hal positif gitu. Jadi saya kira ini kolaborasi aja ya, iya, Pak, ya? kolaborasi aja, Kolaborasi. gitu loh. Nah, ini kan Bapak ini kan udah duduk di kursi DPR RI di Senayan ya Pak ya. Ya. Boleh nggak Pak kasih kriteria atau tipsnya untuk para sobat Gerindra dimanapun berada, mana tahu mereka nih, aku pengen nyalek deh, tapi gimana ya caranya? Boleh nggak kasih tipsnya dikit aja Pak, bocoran-bocoran? Begini, kita ini pemilihannya, demokrasi kita itu kan sangat terbuka gitu ya. Dan one man one vote gitu loh. Nah karena itu setiap orang yang kemudian ingin berkiprah dalam pemilihan, apakah itu caleg untuk legislatif atau juga kemudian bisa dieksekutif dalam pemilu kada misalnya, ya pasti tadi ayo pahami bahwa one man one vote. Pasti kemudian kita harus mampu meyakinkan konstituen itu bahwa kita adalah orang yang mampu dan akan amanah bila kemudian pilihan mereka dijatuhkan kepada kita. Tentu itu ada effort tentu yang harus kita bisa selesaikan gitulah ya. Bagaimana kita, karena ada gini Winda, ini kan akhirnya tujuannya adalah kita dipilih gitu ya. Bener. Tapi nggak bisa lompat begitu Winda, nggak bisa. Ada ininya, ada urutan tahapannya. Yang pertama harus kita dikenal dulu. Dikenal masyarakat, biar dikenal masyarakat, dikenal komunitas, ya kan? Bangun komunitas gitu. Nah kalau dikenal ada dua nilai paling tidak, disuka atau sebaliknya tidak disuka. Benar Pak. Ya kan, gitu loh. Nah atau mungkin tiga lah ya, biasa-biasa saja gitu. Nah, di tengah-tengah ya di Pak. tengah-tengah. Nah yang berpeluang karena tadi tujuannya kita kemudian untuk dipilih, kita harus satu dikenal, kemudian yang kedua harus setelah dikenal disuka, baru boleh berharap kita kemudian dipilih. Bagaimana kita untuk dikenal? Media begitu terbuka hari ini untuk kita bisa dikenal orang gitu ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, tahap keduanya adalah bagaimana kemudian kita jadi orang yang disuka. Pasti antara lain adalah kita kalau mampu memberi manfaat bagi orang yang sudah mengenal kita. Apa itu di keluarga, di komunitas, di mana saja, tentu baru boleh berharap kemudian dipilih. Tahapannya nggak boleh loncat-loncat, gitulah. Ya. Dikenal, disukain, dan dipilih ya Pak ya. Ya, makanya ya seringlah bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Berkomunitas juga. Ya mungkin sebagai generasi milenial sering juga buat komunitas-komunitas apa misalnya. Saya tahu di Tidar mereka ada membina UMKM misalnya. Digital training. Nah itu kan berarti mereka akan memberi manfaat bagi anggota-anggota yang tergabung di UKM itu misalnya. Nah baru kemudian boleh kita berharap mereka akan memilih kita. Jadi ya
ya apa namanya ya, bukan tips lah orang yang bergerak di politik tahu persis itu gitu ya. Kalau tipsnya banyak senyum lah ke orang gitu lah, banyak senyum, jangan gitu. Kalau ketemu orang jangan cemberut ya kan, gimana orang mau suka ya Pak ya. Kan ada gini Win, orang kalau kita orang nggak disuka, begitu kita datang, alah datang pula kawan tuh. Betul Pak Ya kan, kalau kita orang disuka, iya kita nggak datang, mana sih? Mana kok kecarian ada orang, ya kan gitu, Pak, gitu loh. Jadi kalau istilah Melayunya, jangan jadi timun bungkuk. Timun bungkuk ada dalam timbangan tapi kemudian tak bernilai gitulah. Gitu. Ya. Kalau kita tadi udah ngomongin kesiapan ya Pak, kesulitan tim pasti juga Pak penting ya Pak ya. Ya. Baik pengurus maupun relawan. Ya. Kesiapan tim dari mulai DPC sampai ke ranting untuk Gerindra Sumut udah sejauh mana sih Pak? Nah, kan kita sudah menyelesaikan semua revitalisasi di tingkat DPC. Kemudian kemarin dalam rangka verifikasi juga setiap DPC sudah menyelesaikan ke tingkat PAC, itu yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang, tidak ada sampai ke ranting. Padahal kebutuhan kita sampai ke ranting, bahkan anak ranting. Begini juga bahwa kita mau ikut calon misalnya, kan nggak bisa saya calon lagi nanti di DPR RI misalnya. Saya mungkin menargetkan katakanlah 200.000 suara misalnya. Kan nggak mungkin saya dengan satu badan begini bertemu dengan 200.000 orang gitu loh. Nah karena itu saya butuh tim, kita butuh infrastruktur. Ya kan, nggak mungkin Pak Prabowo datang menyapa seluruh masyarakat di Indonesia ini satu-satu ya kan. Nah itu yang perlu kita tekankan, bahwa setiap orang di dalam infrastruktur partai itu adalah wajah Pak Prabowo gitu. Beliaulah yang kemudian memperkenalkan Pak Prabowo dan meyakinkan masyarakat. Pak Prabowo kemudian kalau diberi amanah akan membawa bangsa Indonesia ini lebih baik ke depan gitu. Nah, balik misalnya tadi soal tips buat caleg. Ya caleg juga harus punya tim juga. Benar. Yang terstruktur, ya kan? Terstruktur, yang kerja-kerjanya juga harus terukur gitu. Karena caleg nggak akan bisa untuk kemudian secara sendiri menjangkau sekian banyak orang untuk target suaranya nanti supaya terpilih. Jadi itu menjadi sangat penting. Nah, bahwa kita tahu, Winda, orang-orang banyak yang tidak mau ikut langsung di partai, ya kan? Jadi dia tuh masuknya dari mana tuh Pak? Kalau nggak mau. Nah, bisa dari katakanlah sayap. Sayap tadi partai. anak muda silakan bergabung dengan Tidar, ya kan? Yang tidak muda lagi, bahkan yang senior, para purnawirawan ada juga. Purnawirawan dari kepolisian, dari angkatan darat, udara, laut, itu ada juga di Gerindra. Saya Gerindra PPIR namanya, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Tetapi kalaupun itu enggak misalnya, tapi kemudian senang dengan Pak Prabowo, yakin dengan programnya Pak Prabowo, program Gerindra, boleh juga mereka kita dorong untuk membentuk komunitas. Nah itulah yang disebut relawan. Bahkan kemarin ada acara di Medan 27 kalau nggak salah itu kemarin ya, relawan mendeklarasikan Pak Prabowo Presiden 2024 gitu. Jadi itu bisa inisiatif dari masyarakat gitu ya. Tapi tentu kita sebagai partai juga kemudian mendorong masyarakat yang katakan masih enggan untuk bergabung dengan partai, bergabung dengan saya partai, kita bisa dorong mereka untuk membentuk komunitas relawan, ya kan, untuk kemudian memberikan dukungan ke Pak Prabowo misalnya, memberikan dukungan ya kepada Gerindra. Jadi di situ saya kira, nah inilah nanti Korda yang akan turun ya ke daerah memastikan tadi infrastruktur ini sudah kemudian berjalan. Apa yang dilaporkan sudah
sesuai dengan fakta lapangan, nanti juga sampai kepada memastikan keberadaan dari sayap-sayap partai di sana dan bahkan mendorong untuk relawan-relawan tadi. Oke deh bagus, karena tadi udah persiapan pemilu udah terjawab, kriteria mau jadi caleg udah terjawab, anak muda. Buat anak-anak muda, kalau kalian mau gabung, kalau kalian nggak mau gabung di partainya nggak apa-apa, gabungnya di sayapnya, seperti ada Tunas Indonesia Raya, ada di pengurus daerah, ada PC-nya. Jadi buat anak-anak muda jangan takut, karena politik ini nggak seserem itu ternyata ya Pak ya. Enggak. Jadi anak muda lah yang nanti di kemudian harinya itu bakal jadi number one, kalau bilang paling depan gitu kan, kalau di kedepannya gitu. Pak, makasih banyak ya Pak udah mau ngobrol-ngobrol bareng Winda. Banyak banget nih ilmu-ilmu yang Windanya baru tahu sampai, oh iya gitu. Jadi kan lebih banyak ilmu yang dapet, dan semoga Bapak sehat selalu. Nanti kemudian hari insya Allah kita undang lagi di sini ya Pak, ngomongin tema lain ya Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu, dan boleh Pak disapa Pak Sobat Gerindranya buat kasih satu tipsnya lagi. Ya, Winda terima kasih ya buat Sobat Gerindra atau siapa saja ya. Saya kira kita terbuka, bahkan sesungguhnya saya ingin ini semacam menghimbau Pak Prabowo itu ada menulis beberapa buku, antara lain misalnya soal paradoks Indonesia. Saya menantang nih anak-anak muda, cobalah atau kita undang hadir di sini, coba kalian diskusikan buku paradoks Indonesia itu, mungkin nanti bisa berseri temanya yang hari ini mau dibahas apa, supaya lebih mengenal sosok Pak Prabowo-nya, atau supaya paling tidak punya pemahaman situasi kita hari ini gitu loh. Ya kan, mungkin juga nanti dari diskusi itu ada pasti menambah wawasan, mungkin akan lebih mengenal pikiran-pikirannya Pak Prabowo, sekaligus juga barangkali kita Gerindra mengharapkan mungkin ada masukan-masukan dari diskusi-diskusi itu. Saya kira saya ingin menghimbau itu ya, atau kalau anak muda kan suka ditantang. Ayo kita kupas bedah itu, lalu kemudian nanti kita boleh mengambil satu kesimpulan dari tema apa yang kita bahas. Saya kira itu Winda, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Pak. Oke guys, sekian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Gerindra dimanapun berada. Jangan lupa support channel YouTube-nya Gerindra Sumut TV dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. See you on the next video. Bye-bye.